suara kasar di bagian CVT atau gearbox. Nah, Ini apa Om? ini as pulinya. Oke bro, balik lagi sama Andika Diego di program obrolan ala intelek. Ini episode keberapa ya? Gue lupa. 1, 2, ya pokoknya kalau nggak salah 5 atau 6. Bisa gitu. Kali ini gue bersama Om Ance, garasinya Ance, dokter mekanik kata temen gue. Lagi, jangan bosan ya. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, di subscribe Andika Diego _net. Terus follow akun Instagram gua di Andika Diego _net juga. Terus follow akun Instagramnya @garasinya_ance. Oke. Buat yang belum nonton sebelumnya, kita ngebahas Suzuki Address ya. Bisa lihat nih linknya di atas, di atasnya Om Ance. Ada ya? Oke, untuk kali ini kita akan ngebahas tentang Suzuki Next Karbu, Next lawas nih ya, yang sebelum Next 2. Iya, iya. Oke. Iya. So, tonton terus, jangan kemana-mana. Oke, langsung aja. Suzuki Next ini dulu digadang-gadang itu buat gantiin Suzuki Speed. Iya. Bener nggak sih? Benar. Ya? Benar. Kita tahun 2011 kalau nggak salah gitu. Pokoknya sebelum Iya. Hayati keluar. Sebelum ya, Ya, bener ya? terus dia juga nyari pangsa pasar buat CC kecilnya. Ya. CC kecil, CC 110-nya. Nah, Karena spin kan 125. yang CC-nya. itu juga dulu kan Matic Suzuki itu terkenal dengan 125 cc ya. Iya, betul. Begitu dia Betul. keluar sampai sekarang malah turun ke 110 ya. 110, 110, Iya, ya jatuhnya karena kodenya UK 110. Ya. Berarti 110-an lah gitu. Oke, nah sekarang kita mau tahu Suzuki Next lawas Karbu ini penyakitnya ada nggak sih? Penyakitnya ya kalau lawas ya wajar lah, penyakitnya dari CVT, dari gearbox, dari kelistrikan sih nggak ada. Ya paling itu dari mesinnya aja karena udah 2011 kan udah berarti Iya, udah 9 tahunan 9 lah. tahunan gitu kan. Kayak yang belakang nggak ada tuh lagi dioperasi. Nah, Itu kebetulan tahun 2012 apa 2012 aja next. Itu dia komplain di suara kasar di bagian CVT gitu. itu kenapa tuh Om? Itu kemarin gue cek semuanya ternyata bagus-bagus aja, masih bagus. Kanvas memang agak tipis karena ya wajar pemakaian tahunan. Benar. Belum harus diganti. Nah, ketemunya pas gue bongkar puli belakang, putar roda, baru di situ berasa ada karena di gear, namanya gearbox ya. Nyambungnya ke gearbox. Nah, di situ ada as pulinya gue puter agak berat gitu. Nah, asumsi gue, wah, bearing gearbox. Nah, di UK sendiri bearing gearboxnya ada 6 biji. Yang di dalam gearbox ya, di dalam gearbox. Nah, kebetulan ini yang rusak di as pulinya aja. Jadi yang lain masih bisa dipakai lagi. Kalau semuanya diganti tuh temen-temennya ya kurang lebih 300 ribuan habisnya. Itu gearboxnya aja ya berarti ya? Di dalam gearboxnya Puli aja gearboxnya ya. Iya, di dalam gearboxnya aja. Terus ya itu masalahnya cuma di bearing gearbox. Makanya akhirnya diganti dan belum sempat kepasang sih karena Jumat kan ini hari Jumat gue libur gitu. Nah itu dia penyakitnya paling itu aja, CVT atau gearbox. Nah kalau mesin sih masih aman oke. Kalau gearbox itu itunya bisa kena tuh biasanya
penyebabnya tuh Om atau usia juga sih. Jadi karena udah lama kan gesekan, kalau motor jalan itu kan semuanya bergerak. Iya, iya. Besi-besi bergerak semua, termasuk bearing atau lahar itu kan muter juga, ikut muter. Ada oli pun mereka tetap aus. Karena apa? Tetap berkurang jaraknya antara bola pelor dengan cincinnya, itu pasti berkurang. Nah makanya ada kerusakan biasanya yaitu suara dengung atau suara gruk semacam itulah. Jadi yang paling banyak sih dengung biasanya. Ngung, jadi kita jalan tuh suaranya dengung aja kedengarannya gitu aja. Tapi Itu sama kok penyakitnya sama address sama SW, seri UK, seri UY itu sama semuanya begitu. Kalau di gearbox itu iya. ada yang dengung udah pasti bearing atau lahar bagian gearbox ada yang rusak gitu. Kudu harus diganti ya. Harus diganti, kalau nggak ya dengung terus. Boleh nggak diganti nggak apa-apa, asal kuat telinganya aja. Nah, gua mau nanya sebenarnya Suzuki Next yang awal karbu sama Suzuki Next yang sekarang ini sebenarnya ada nggak sih perbedaannya? Perbedaan di mesin nggak terlalu banyak, sama. Perbedaan cuma di CVT, kebanyakan di CVT. Di apaan itu Om? Dari kanvasnya beda. Kanvas ini maticnya ya? Iya, kanvas gandanya. Jadi sorry kalau ini bandingin sama gue masih mikir bandingin sama Andres ya. Oke. Kalau next karbu, next injeksi sama next reborn itu sama semuanya. Itu sama semuanya. Beda dengan address sama next 2. Nah, itu di bagian gearboxnya di bagian CVT udah pasti beda. Yang bedain satu, rumah rollernya pun beda beratnya, terus bosnya juga beda. Tapi bagian luarnya sama, dari starter pinion sama kipas starternya itu sama semua. Bedanya kalau di generasi pertama itu pakai apa namanya ya, kipasnya itu dari babet. Bahannya babet. Okay. Kalau generasi kedua dan seterusnya udah pakai kipas besi. Gitu. Itu sama kayak di address berarti ya? Sama kayak di address. Nah, sampai sekarang dipakai itu. Yang besi. Jadi ya kalau yang generasi pertama itu babet itu dipakai di Leds sama Next pertama. Itu Leds sama Next pertama. Itu apa? Lebih bagus mana Om sebenarnya Om? Kalau lebih bagus ya secara kualitas ya lebih bagus yang babet ya, karena dia ngeredam suara dari pinion. Jadi begitu lu starter nggak ada beletak-beletaknya, tapi berisik tapi nggak terlalu berisik. Kalau yang mau sekarang kan ya tahu sendiri lah, yang besi itu tahu sendiri gitu. Udah teteng, ya udah masuk gitu suaranya. Ya nggak terlalu ganggu sebenarnya, tapi memang produksinya dari Suzuki seperti itu ya. Bisa di aplikasi di yang baru, tapi ya modalnya lebih keluar lebih banyak lagi. Karena selain beli babetnya, beli juga ada ring pairnya, beli juga ininya rumah penahannya itu. Gitu. Jadi lumayan lah kalau mau diganti ke situ ya, ngeredam suara iya, tapi nggak terlalu keredam juga. Mahal doang jatuhnya gitu aja. Sama aja kok, produk itunya sama aja, fungsinya sih sama aja, cuma yang si babet ini lebih ngeredam suara kontak dengan pinionnya gitu. Nah, cuman kayak tadi kan katanya CVT Next ini ada perbedaan sama address ya? Ya. Tapi bisa nggak address pakai part CVT-nya si Next ini? Bisa, semua bisa saling tukar. Tapi kan substitusi ya? Substitusi bisa. Tapi kan Suzuki buat untuk UK ini, untuk UK yang ini dibeda-bedain. Kenapa? Karena produknya yang baru lebih bagus daripada produk yang lama. Pastinya kan begitu. Iya. Makanya penyempurnaan pastinya kan begitu, karena generasi ke generasi pasti ada penyempurnaan gitu kan. Nah, kenapa beda dan bisa kanibal? Karena semuanya sama, dari
kecuali belakang ya, kecuali ini depan, gue bicarain depan. Rumah roller masih bisa dipakai dengan catatan bosnya juga punya Next. Rollernya masih bisa pakai punya standarnya address, atau dengan standarnya Next pun bisa. Terus belt, nah ini yang signifikan sebenarnya, karena belt lebih panjang punya Next generasi pertama ketimbang address. Gitu. Kenapa? Karena bentuk puli belakangnya beda. Nah, sekarang kita ngarah ke belakang. Dari belt udah beda dan kodenya pun beda. Kalau address itu J50, kalau Next itu J20. Nah, terus kita ke belakang. Di sini banyak bedanya. Di belakang ini bagian belakang banyak bedanya. Kalau CVT belakang itu ya? CVT belakang bagian mangkok, kanvas ganda sama per-pernya ya, sama puli-pulinya. Jadi kalau diperhatiin punya Next lama itu puli belakang lebih rapat ketimbang pulinya address. Kalau diperhatiin secara detail ya, kalau kita perhatiin. Nah, itu kenapa bisa begitu? Ya cuma Suzuki yang tahu. Karena mungkin untuk akselerasi atau apa mungkin kan beda ininya apa riset mereka lebih peruntukannya beda. Kemudian dari mangkok udah jelas beda jauh karena giginya beda, bautnya pun beda. Gitu. Kayak ini deh gue punya contohnya. Ini apa Om? Ini as pulinya. As puli punya Next ya? Punya Next yang pertama. Jadi ini as puli, di sini nanti masuk puli belakang yang besi, terus kanvas. Nah ini mangkok. Bedanya di sini di gigi ini. Nah, jadi mangkoknya Next dipasang di address nggak bisa. Nggak masuk? Nggak masuk karena address giginya lebih banyak. Kemudian bentuknya lebih lurus. Ya ini lebih tebal punya address. Jadi memang ada bedanya. Tiap produksi dari Suzuki pasti ada bedanya dari tahun ke tahun itu. Berarti kayak ini kasusnya ya. Spin. Ya. Spin 2005 sama 2008 kan. Iya, beda di gear ini giginya beda gigi as roda. Iya, kalau itu as roda. Karena yang 2005 sampai 2006 7 masih as kecil. Orang bilangnya as kecil karena apa? Matanya ini 18. Ya. Betul. 18. Sedangkan Spin yang udah pakai cewek udah case wheel itu 2008 itu giginya 20 mata gitu. Itu jelas. Makanya Suzuki bedanya di situ. Jadi tiap tahun kalau dibilang bisa di-cannibal bisa, tapi ya harus dilihat dulu yang mana dulu yang bisa gitu. Soalnya pengalaman gue dulu punya Spin 2008 yang Night Rider, kan velg cewek tuh. Iya betul. Gue mau ganti velg jari-jari. Gue asal beli aja pokoknya Spin gue pikir. Begitu gue mau masukin belakang tuh nggak masuk ternyata. Ya karena giginya beda jumlah giginya. Ini ternyata ada tromolnya sendiri dia. Iya. Gitu. Nah kalau untuk tromolnya sendiri itu ya udah bukan produk sini, udah produk Thailand atau Vietnam gitu. Berarti 2008 ke sini udah Thailand atau Vietnam ya? Iya Thailand. Ya untuk yang jari-jari ya. Karena di sini nggak keluar. Keluarnya di sana. Gitu. Soalnya emang jari-jari Spin itu ya 2008 ke bawah kan? Ya, 2008 ke atas sudah cewek semua. Ya betul. Itu bro. Jadi kalau ada Skywave pakai jari-jari, terus kalau lihat ada Skywave atau Spin 2008 pakai jari-jari, tromolnya udah pasti beli impor. Gitu. Itu harganya berapa Om? Buat info aja nih. Kalau buat info ya lumayan. Ya murah sih 500.000. 500.000-an. Berarti bisa lebih coy. Bisa lebih. Ya. Ada yang jual tergantung pedagang gitu. Ada yang jual segitu, ada yang jual di atasnya, ada yang jual di bawahnya, itu pun cepat pasti habisnya gitu. Ya segitulah, segitu. Kalau depan lu bisa pakai punya Smash. Murah meriah. Ya, nggak perlu dari Thailand. Yang belakang harus dari Thailand. Oke, kita balik lagi ke Next Cargo ya. Di Next Cargo sendiri sebenarnya ada nggak sih penyakit yang sering dijumpain? Kalau penyakit yang sering dijumpain jarang banget. Justru yang produk pertama ini, yang Next awal ini, yang Next Cargo ini
eh, eh, motor paling bagus kalau gue bilang sih untuk seri yang 110 ya, UK 110 itu yang paling bagus. Sampai nggak boleh ikut balapan. Oh iya itu. Coba ntar cari deh, searching ya. Itu tuh nyander. Searching Nah, ya. itu kenapa tuh katanya nggak boleh ikut balapan tuh katanya? Karena standarnya next aja standar ya nol aja ya nol, maksudnya standar bener-bener standar dipakai diturun disentul itu udah menang. Dengan lawan rival-rivalnya ya, kompetitornya yang sekelas ya, yang sekelas ya, jangan di atasnya dia gitu. Yang sekelas dia udah lebih di depan gitu. Makanya tahun berapa ya gue lupa lah, pokoknya itu dia sempat menang terus-terusan itu 3 kali berturut-turut kalau selama 3 tahun itu. Akhirnya di stop. Next Suzuki Next nggak boleh ikut lagi road race. Dah itu ada beritanya, ada kok. sempat heboh juga tuh beritanya tuh. Nah, itu standar ya. Itu belum dioprek-oprek ya. Belum dioprek. Gila ya. Dioprek sih. Makanya gue bilang kenapa Next awal lebih bagus ya karena itu tadi belum diapa-apain aja udah enak gitu. Satu lagi juga setahu gue mesinnya dia udah nggak pakai scam ya. Iya, generasi Matic Suzuki kan sebelumnya scam semua tuh. Suzuki ya, Composite Elektromaterial itu deh. Ya. Nah, ini kenapa sekarang Suzuki pilih? Mungkin karena cc-nya lebih kecil berarti bloknya minimal akhirnya turun ukuran gitu kan. Karena di scam kan 53,5 diameternya untuk pistonnya. Kalau di UK ini paling ya 51. Berarti kenapa dia nggak pakai scam? Mungkin terlalu kecil atau gimana, atau terlalu rentan mungkin scam dipakein di yang lebih kecil lagi. Ya akhirnya balik ke awal pakai boring besi lagi terus. Awal. Tapi lebih gampang di bore up om ketimbang scam? Iya sama, kalau bore up semuanya sama, scam gampang ya. Yang jelas sih lebih bisa di oversize. Jadi kalau scam kan ukurannya udah segitu, paten 53,5 udah nggak bisa dilupain kecuali diganti linernya gitu. Nah kalau si Uka ini ya Next ya Address ya Let's dia besi, jadi lu mau naik misalnya orang bilang oversize 50 berarti 0,5 mili dari diameter, dari 51 jadi 51,5, nggak perlu diganti bloknya, jadi di quarter aja, bawaannya di quarter gitu. Itu aja. Kalau borap beda, bilangnya beda lagi. Kalau borap soalnya borap itu ekstrim, dari 51 lu bisa naik jadi 53, 54 atau 55 gitu. Bahkan 60 bisa. Terus kalau untuk Next Karbu ini untuk kaki-kaki gimana om? Ricky nggak? Kan dia velgnya masih velg 3, palang 3 tuh kan? Palang 3-nya NK ya tapi NK. Japan asli. Ini nggak masalah? Nggak ada selama dia sama bentuknya sama Let's. Ya. Itu satu tipe dan satu pabrikan memang. Satu produsen. Selama ini pakai Let's nggak ada masalah. Aman ya, kecuali mungkin ya kena tonjolan beton yang 2 cm mungkin itu baru. Kalau ya namanya jalan berlobang atau apa kan nggak terlalu dalam gitu kan ya, itu sih. Itu juga kan ukuran bannya lebih kecil daripada Next 2 kan? Oh iya, kalau lebih kecil. Next 2 sekarang kayak belakangnya 90-90, dia masih 80-90 ya. Karena bibir peleknya beda. Kalau yang Next kan Next Labs itu 140 160. Kalau yang Address ini kan 160 185. Atau Address atau Next 2 ya. Itu samaan. Kan jadi lebarnya sudah yang peleknya udah lebih lebar daripada yang Next gitu. Jadi ya otomatis bannya melebar, ukurannya naik satu tingkat. Kalau kelistrikan ada isu? Nggak ada isu. Ya selama ini sih belum pernah nemuin Next kebakaran. Gue juga belum lihat. Nggak ada. Listrikan nggak ada, kaki-kaki aman.
Mesin aman ya. Mesin aman. Paling yang Sama diperhatiin kayak tadi pas ya, sebelumnya kita waktu ngebahas address ya. waktu kita ngebahas address itu semua sama. Kalau kecuali karbu ya, karbu Oh. kan ya kalau aki lemah ya masih bisa diengkol, masih bisa nyala gitu. Benar. Tapi ya kondisinya nggak seperti baru, aki baru gitu. Ya, Jadi pasti. ya pasti mengurangi apa performa gitu. Iya. Biasanya nih kalau akinya habis motor karbu, sennya dinyalain kagak kedip-kedip. Nyala. Nggak kuat Nggak itunya. kuat, iya. Apa flashernya nggak kuat Nggak kedip. kuat. Jadi nyala lu nggak kedip-kedip. Tapi kalau motor injeksi, begitu injeksi aki habis, ya udah. Injeksi yang mati. Total. Nggak jalan motor. Gitu. Ada lagi yang ditambahin buat next? Ya itu aja Karbu itu. ya, kalau next karbu sama aja sih semuanya kan ya. Kalau yang gue bilang kalau Suzuki gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lah istilahnya gitu kan, udah memang produksinya bagus gitu, nggak ada ini. Tuh. Oke bro, kalau begitu mungkin apa ya, semoga bermanfaat ya buat lo semua. Iya. Apa yang udah dijelasin sama Om Ance, si dokter mekanik. Iya. Ya Terus kalau ada yang mau promosi oli, boleh apa minuman gitu kan. Oke bro, kalau gitu thanks banget ya Om Ance ya. sama-sama. Jangan lupa di subscribe Andika Diego _net, follow akun Instagram gue di Andika Diego _net, Instagramnya Om Ance @garasinya _ance. nah gitu. Oh iya, info ya, ini gue lagi di garasinya Ance. Sorry berantakan lihat. Kalau bagus tanah boneka. Oke lah kalau gitu, sampai jumpa di pembahasan lainnya. Bye bye. Oke, thank you.